Nah, kita mau selidiki diri kita ya. Kita punya iman yang sejati yang membuat Tuhan tersenyum, apa kita imannya membabi buta yang membuat Tuhan mungkin juga nggak suka. Saudara harus mengerti ini nih ya. Nah, saya mau katakan Tuhan itu cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Tangkap ini nih. Contoh, kisah Petrus boleh dikeluarkan. Petrus berjalan di atas air, Matius 14 ayat 27 30. Secara hukum, saudara kalau injek air, apa yang terjadi? Hukum alam. Tenggelam. Saya katakan Tuhan itu cinta hukum, dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Tapi kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Kita baca dulu ini ya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Next. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Secara hukum, jalan di atas air, mungkin nggak? Nggak bisa. Terus, kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Sesungguhnya Petrus itu bukan berjalan di atas air, dia berjalan di atas firman. Tangkap ini. Firman itu melampaui logika. Secara hukum, siapa yang injek air dia akan tenggelam. Apalagi jalan. Kenapa Petrus ini bisa? Karena dia berjalan di atas firman. Dan apa yang terjadi ketika logikanya bekerja? Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, kalau merasakan tiupan angin, matanya sudah tidak lagi memandang firman. Sang firman yaitu Tuhan Yesus yang menyuruh, datanglah. Dia lihat ke kiri, ke kanan. Dia lihat kok dia ada di atas air. Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sebelum teriakan Tuhan tolonglah aku, Petrus itu berada dalam pertolongannya Tuhan, tapi di luar logika. Sebenarnya bukan di luar logika, melampaui logika. Logika nggak bisa nangkep. Jadi Petrus ini sedang berjalan di atas firman. Jadi kalau nanti kita mau bahas, saudara ini melangkah dengan iman. Iman apa? Iman yang sejati, maksud saya melangkah di atas firman atau di atas kesaksian orang. Itu yang saya katakan iman yang membabi buta. Sudah nangkap ini? Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Iman nekat atau iman yang membabi buta. Saya mau katakan itu iman yang mencobai Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya punya teman, ya sekarang udah almarhum, seorang hamba Tuhan. Saya salut dengan imannya. Dia punya prinsip kalau sakit tidak mau minum obat. Nggak mau ke dokter. Dia percaya akan firman Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus, aku telah sembuh. Tapi dia lupa kalau Tuhan itu bisa pakai dokter atau obat. Udah almarhum, mungkin saudara tahu lah. Nggak pernah mau minum obat. Dan saya pernah sampai ikutin dia punya iman. Iman kan bisa transfer ya. Ya bisa, masa saya nggak bisa. Tapi akhirnya saya nyerah, saya minum juga obat. Nah tadi saya katakan, Tuhan bisa pakai dokter atau obat. Jangan lupa itu. Kita sih boleh berdoa. Nah nanti saya mau bahas satu persatu ya. Jadi ibaratnya begini, kalau orang sakit, nggak mau minum obat, nggak mau ke dokter. Ibaratnya saudara ada di lantai ruko kayak ini, di lantai 3. Saudara mau turun, tapi saudara nggak mau pakai tangga. Padahal ada tangga. Saudara maunya ya terjun bebas lah gitu ya. Ada nggak seperti itu? Ada fasilitas, ya tadi saya katakan kalau orang sakit nggak mau minum obat, ada fasilitas obat, dokter, ya dipakai dong. Saudara ada di lantai ruko di lantai 3, ada tangga, ya dipakai dong. Kurang lebih seperti itu ya. Kecuali ketika saudara ada di lantai 3, di lantai 2, lantai 1 itu terjadi kebakaran. Saudara mau turun nggak bisa. Dan ada satu jendela yang bisa keluar dari jendela ini, di depan. Tanpa pakai tangga. Bisa nggak terjadi mujizat? Bisa. Jadi,
Kalau saudara dalam menjalankan kehidupan pakai iman yang sedikit seperti itu tuh, kacau saudara. Saya mengatakan itu cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Saya mau turun ke lantai 1 dalam keadaan baik, hukumnya ya pakai tangga. Kecuali terjadi malapetaka yang tadi saya katakan. Saya harus loncat dari sini. Mungkin saya berdoa, Tuhan tolong supaya saya selamat, terjadi mujizat. Bisa seperti itu. Nangkep ini ya. Supaya saudara jangan mempunyai iman yang membabi buta. Saudara sering dengar cerita tentang orang yang kebanjiran ya, sering ya dengar itu. Di mana ada seorang anak Tuhan begitu beriman kepada Tuhan Yesus yang baik, selalu menolong dia. Suatu hari terjadi banjir besar. Masuk ke rumah dia, mulai sedengkul, dia berdoa, Tuhan Yesus, saya percaya akan pertolongan-Mu, banjir ini surut. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dia berdoa, banjirnya naik sampai sedadak. Datanglah, Pak, ayo ngungsi. Sebentar lagi, menurut perkiraan nih, banjir akan lagi. Doa. Bakal surut. Semakin dia berdoa, banjirnya semakin naik sampai ke atas atap. Sehingga si orang ini yang beriman luar biasa ada di pucuk atas ya, di genteng. Datang lagi perahu. Pak, ini udah segenteng, sebentar lagi bisa tenggelam ini desa. Bapak itu, orang ini yang beriman, bilang apa? Gak usah, saya percaya Tuhan saya dahsyat luar biasa. Aku percaya banjir ini akan surut. Dan apa yang terjadi? Akhirnya tenggelamlah rumah itu. Meninggallah si bapak itu. Dan akhirnya bapak itu ke akhirat. Anggaplah ke surga ya, karena dia beriman. Dia ketemu sama Tuhan Yesus. Dia protes. Tuhan, kenapa? Saya berdoa supaya Tuhan tolong saya. Supaya saya yang nggak meninggal oleh karena banjir. Padahal saya udah mempertahankan iman saya. Mana Tuhan? Sudah tahu jawaban dari Tuhan. Sudah pernah dengar cerita ini? Nah, dari waktu kamu banjirnya sedengkul, aku udah tolong kamu, aku sudah kirim regu penolong, tapi kamu tolak. Ini namanya imannya mengikuti maunya dia. Terus sampai udah seleher, aku masih kirim regu penolong, perahu karet, kamu juga tetap tolak. Sampai kamu di atas genteng, kamu berseru kepada aku, Tuhan Yesus tolong saya, aku kirim perahu karet kepada kamu. Tapi kamu, ya maaf nih bahasa ininya, auban, nggak mau nurut. Akhirnya kamu, ya meninggal kan, karena tenggelam. Saudara nangkep gak cerita ini? Kita sering seperti itu. Itu yang saya mengatakan, iman yang membabi buta, atau iman nekat. Saya kasih cerita-cerita dulu supaya saudara mengerti. Wah iya ya, selama ini saya imannya iman nekat dong. Iman yang membabi buta. Satu hari ada satu rombongan penginjil mau pergi ke satu desa melewati satu hutan. Nah entah kenapa, karena tidak dipersiapkan bahan bakarnya, jadi jalan. Nah di tengah hutan itu ternyata bahan bakarnya, yaitu bensinnya, udah dan nyala, kedip-kedip. Sedangkan perjalanan dari tengah hutan itu ke satu kota paling dekat itu 100 kilo. Secara logika, mungkin nggak mobil itu tetap bisa berjalan dengan bensin yang seperti itu? Nggak mungkin. Tapi apa boleh buat? Cari pom bensin, nggak ada di tengah hutan. Mereka beriman, berdoa. Sambil mengendarai mobil, ini rombongan penginjil ya, pendeta-pendeta, naikkan pujian, berseru kepada Tuhan, minta tolong. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Lewatin hutan itu sampai 100 km, sampailah sebuah kota kecil, sampai di pom bensin. Nah, apa tadi saya katakan? Tuhan cinta hukum, dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Begitu ketemu pom bensin, mungkin ada sebagian bilang, ngapain isi bensin, isi bahan bakar?
100 km kita bisa lewat. Kita lanjut yuk dengan puji-pujian berdoa. Saya yakin 2 meter dari pom bensin langsung mati. Sudah nangkep ini enggak? Karena Tuhan itu cinta hukum. Dia tidak bisa memberkati seseorang keluar daripada hukumnya. Kalau hukum daripada mobil yang kehabisan bahan bakar, hukumnya harus apa? Isi bahan bakar. Sampai di pom bensin, ya diisilah. Saudara nggak isi, hamba-hamba Tuhan ini nggak isi, pasti mogok. Sudah nangkep ini, ya? Ini cerita-cerita ya. Nah, itu iman yang membabi buta atau iman nekat. Ketika tadi saya katakan maraknya virus corona di Maret itu, yang satu berkata, kita tetap beribadah. Ini hamba Tuhan yang besar, jangan takut. Sisi lain bilang, kita harus punya hikmat. Orang yang berpengalaman melihat bahaya, mungkin boleh dikeluarkan ya, Amsal ya. Lupa lah Amsal berapa itu tuh. Amsal 22 ayat 3 kali ya. Coba dikeluarin, ayo. Kalau orang bijak melihat malapetaka, virus corona itu malapetaka ya, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Pakai hikmat dong. Lagi virus corona lu tetap ibadah. Istilahnya terjadi perang ayat. Jangan takut, Tuhan kita besar. Yang satu bilang, ini ayatnya. Nah, saudara, coba kita lihat ya. Tuhan Yesus sama iblis aja pernah perang ayat nih. Coba dikeluarkan Matius 4 ayat 6 dan 7. Tuhan Yesus sama iblis perang ayat. Suatu hari Tuhan Yesus dicobai oleh si iblis nih. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis mencobai Tuhan Yesus pakai ayat. Ini ayat adalah Mazmur 91 ayat 12. Ya dan amin dong. Next, Tuhan Yesus juga keluarin ayat. Ini perang ayat nih. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dua-duanya sama-sama ayat. Firman Tuhan. Terus, next. Ya bener ya? Ayat 7 tadi. Ya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi saling perang ayat. Ini dua kebenaran kan? Iblis mengambil Mazmur. Coba dikeluarkan. Mazmur 91 ayat 12. Benar itu. Tuhan Yesus bilang, pakai ayat juga kan? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini di Keluaran berapa? Saya nggak catat ya. Nah, saudara lihat kan? Ini mungkin jadi pegangan saudara ya. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Perang ayat. Kita lihatnya juga bagaimana ya. Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Iman sejati atau iman yang membabi buta. Saya kasih contoh ya. Contoh ya, saudara dalam menerapkan iman seperti apa? Keluarkan Markus 16 ayat 18. Ayat ini sering saya juga pakai ketika saya mau mendoakan seseorang. Saya bilang, Tuhan kuduskan tangan saya, karena tanda-tanda orang percaya adalah ketika ia menumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Coba kita baca ini ya. Coba perhatikan dengan seksama. Mereka itu siapa? Orang yang percaya. Jadi sudah punya kuasa nih ya. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Itu sering saya pakai ayat ini. Saya mau garis bawahi kata-kata ini. Mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka atau memegang ular ya. Kalau di sini ada 1 gelas baygon, terus saya bilang, berkata kepada Pak Thomas Budiman, Pak, minum dong, pegang ayat ini. Perhatikan apa yang saya sampaikan di awal, Tuhan cinta hukum, dia tidak bisa memberkati seseorang keluar dari hukumnya. Pertanyaan saya, kalau segelas baygon ini saya kasih Pak Thomas Budiman, Pak Thomas Budiman pegang ayat ini,
menurut saudara Pak Thomas Budiman masih hidup apa mati? Jawab yang jujur. Mati. Loh, di mana ayat ini? Kekuatannya. Minum racun maut. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nah, saudara harus menangkap. Begini. Di satu desa diinjili oleh seorang penginjil, ya, sehingga boleh dikatakan hampir seluruh penduduk desa itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, akibat dari itu, pengikut daripada kepala suku itu kan jadi berkurang. Kepala suku itu jadi ya sakit hati, jadi benci sama penginjil ini, dan punya rencana jahat untuk membunuh si penginjil ini. Karena sudah memenangkan banyak penduduk di situ, jadi udah nggak mau ikut lagi kepala suku. Nah, satu hari ketika penduduk itu sedang mengadakan pemahaman Alkitab, ada hamba Tuhan itu yang mengajar. Nah, selesai pemahaman Alkitab biasanya ada makan, ya. Nah, si kepala suku itu punya rencana untuk memberi racun kepada si penginjil ini. Racunnya keras sekali, tapi tanpa rasa, langsung meninggal. Nah, selesai mengajar si penginjil itu, makan, ya, dikasih minum. Nah, ternyata minumannya itu sudah diberi racun oleh kepala suku yang membenci si penginjil ini, karena memenangkan banyak jiwa. Dikasih racun, dari jauh kepala suku itu perhatikan. Nah, si penginjil itu kan nggak tahu apa-apa. Selesai makan, minumlah. Di mana minuman itu ada racunnya. Glek, satu gelas. Saudara tahu apa yang terjadi? Nah, firman ini. Mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Si hamba Tuhan itu kan nggak tahu apa-apa, dia minum. Si kepala suku melihat dari jauh, tunggu reaksi daripada racun itu. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Saudara tahu akibatnya. Sejam kemudian ditunggu-tunggu, si hamba Tuhan itu bukannya meninggal atau pingsan, tapi tambah sehat, tambah energik. Si kepala suku ini jadi bingung. Saudara tahu akhirnya apa yang terjadi? Kepala suku itu jadi bertobat. Tangkap ini. Nah, ini ayat. Saudara jangan nantang. Kayak tadi saya katakan. Ini Pak Igon, Pak Joni, minum dong. Dia minum langsung apa? Mati. Karena sudah menantang Tuhan. Sudah nangkep ini enggak? Ya? Nah, saudara, saya kesaksian sendiri ya. Beberapa tahun yang lalu, puluhan tahun kali ya. Belasan tahun, 2007. Jadi anak saya masih kecil, belum ada yang menikah. Suatu hari, anak saya itu di hari Rabu itu sakit. 2 sekali sakit ya. Yang bungsu sama yang keempat. Anak saya kan 5. Sakit panas. Akhirnya saya bawa ke dokter dan gejalanya DBD. Dan dokter suruh cek darahnya dan kalau bisa diopnam. Begitu saya tahu gejala DBD, saya beri dia minum angkat, cuculin angkat. Hari Kamis itu saya punya pelayanan di daerah Sewan, Komsel. Nah, jadi hari Kamis itu setelah saya beri angkat di hari Rabunya, hari Kamisnya pagi sih memang masih anget-anget ya badannya. Menjelang jam 12, jam 1 mulai adem nih. Wah, saya pikir sembuh nih, ya. Jadi sembuh, terus saya ngomong sama istri saya, bagaimana nih, kita jadi nggak pelayanan entar malam? Pegang-pegang jidat anak saya, wah sembuh nih, karena adem, ya. Berangkatlah saya malam itu, hari Kamis, ke daerah Sewan. Ternyata, kalau DBD itu kan panas, turun. Lagi panas turun itu sebenarnya lagi melewati kritis. Jadi saya pelayanan tuh saya nggak tahu apa-apa lah ya, namanya saya beranggap sembuh, justru di situ kritis. Saya pulang, selesai pelayanan saya pulang. Anak saya yang paling besar bilang, "Pak, tadi anak bungsu saya nih yang sakit itu, si Vita itu berdarah-darah, darahnya banyak," sambil ketawa-ketawa. Kenapa ketawa? Karena dia lihat ya adiknya itu udah sehat. Yang benar, iya Pak, waduh ngeri dia bilang. Saya pikir dia bercanda. Saya buka tong sampah. Benar-benar itu tisu berdarah-darah. Sudah nangkep gak? Mujizat terjadi tanpa saya tahu apa-apa.
Saat itu kalau saya tahu, mungkin saya panik, saya lakukan ini dan itu kan. Nah, saudara harus punya iman seperti anak kecil. Coba dikeluarkan Matius 18 ayat 3 dan 4. Matius 18 ayat 3 dan 4. Keluarkan coba Matius. Ya, Matius 18 ya. Kita harus seperti anak kecil. Anak kecil itu gampang percaya, enggak pakai logika. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Kenapa harus jadi anak kecil? Anak kamu siapa namanya? Hah? Cornelia. Kalau dia mikirin besok makan apa, minum susu, uang dari mana, orang tuanya pusing nggak? Mikirin seperti itu. Dia mah hidup enak aja, yakin percaya nanti orang tuanya akan menyediakan susu, makanan. Kita harus seperti kayak Cornelia ini. Nangkep nggak? Nah, seperti tadi kesaksian saya kan nggak tahu apa-apa. Ya, anak kecil kan nggak tahu apa-apa, makanya yang kotor-kotor dia buat main juga, yang bahaya-bahaya saudara kasih dia karton juga dia mainin. Saudara nangkep ini ya? Oke? Saudara harus seperti anak kecil. Imannya seperti anak kecil. Kenapa anak